Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai graf ya. Lebih spesifik di sini tentang tree ya. Tree atau pohon graf. Nanti kita akan fokus ke algoritma Prim dan Kruskal untuk menyelesaikan masalah pohon merentang minimum ya. Kita awali dari pengertian pohon gitu ya. Jadi pohon itu pengertiannya adalah graf tak berarah. Tak berarah dia nggak ada panahnya ya. Tentunya di sini terhubung ya. Kenapa dikatakan terhubung? Karena semua vertexnya atau titiknya terhubung oleh garis. Kemudian yang tidak mengandung sirkuit. Jadi dia nggak ada, tidak bersifat tertutup gitu ya, tidak bersifat tertutup. Sebagai ilustrasi misalnya kita bisa melihat ini kita sebut pohon ya atau tree, semua titik terhubung oleh garis dan tidak mengandung sirkuit gitu ya. Kemudian yang ini bukan pohon. Kenapa bukan pohon? Karena dia mengandung sirkuit. Jadi ADF, nah ini sirkuit, ini contoh sirkuit gitu ya. Dia tertutup. Ini sirkuit namanya. Kemudian yang ini kita sebut pohon karena sebenarnya garis EB dengan EF itu salah satu garis yang ada di atas, satunya di bawah ya. Jadi karena digambar dalam bidang datar, jadi kelihatan dia berpotongan. Padahal ini aslinya tidak berpotongan gitu ya. Jadi yang satu di atas, yang satu di bawah. Makanya di sini kita sebut pohon ya, gitu ya. Semua titik terhubung tidak mengandung sirkuit, kecuali di sini ada vertex di sini gitu yang menunjukkan berpotongan gitu ya. Jadi ini tidak berpotongan. Kemudian ini bukan tree. Yang ini bukan tree karena ada satu lintasan yang tidak terhubung dengan lintasan lain, yaitu lintasan ADF. Ini dia digambarkan di ini garis ini tidak berpotongan ya, garis EB dengan AF ini tidak bersatu di bawah, satu di atas ya, sehingga menyebabkan satu lintasan tidak terhubung ya, gitu ya. Jadi AFD itu terpisah dengan lintasan CEB gitu, CEB. Makanya dia dikatakan bukan pohon. Itu secara sederhana pengertian pohon. Kemudian ada lagi istilah yang namanya forest ya atau hutan. Hutan itu kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit ya. Makanya di sini ini ada hutan yang terdiri dari 3 buah pohon ya. Yang analogi sehari-hari saja. Jadi hutan itu kan terdiri dari himpunan pohon gitu ya. Ini ada 3 pohon. 1, 2, 3. Itu secara sederhana pengertian hutan ya. Kemudian ini sifat-sifat pohon ini secara umum saja. Jadi misalkan ada graf G, himpunan VE ya, vertex, himpunan titik dan garis, adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N ya, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen ya. Jadi misalnya anggaplah G itu adalah pohon, maka bisa dibuktikan setiap pasang simpul di dalam G terhubung, itu harus dengan lintasan tunggal gitu ya. Dengan lintasan tunggal itu maksudnya kalau misalnya di sini ada titik anggaplah di sini kita sebut ini titik A gitu ya. Ini titik, ini contoh saja, ini titik F. Maka ketika saya mau dari A mau ke F, nanti lintasannya cuma satu gitu ya. Jadi makanya itu dinamakan lintasan tunggal. Pilihannya cuma satu.
atau mau ke sini gitu ya. Misalnya ini ada E di sini. Dari A mau ke E ya lintasannya nanti tunggal gitu ya. Itu maksud. Kemudian apa? Yang berikutnya adalah graf terhubung dan memiliki M. Kalau simpulnya ada N, maka nanti jumlah sisi ini secara umumnya. Kalau jumlah simpulnya N, maka bisa dibuktikan adalah apa namanya? Sisinya itu sebanyak N-1. Artinya kalau titiknya cuma 1, ya berarti nanti sisinya ya kosong. Kalau titiknya 2, nanti apa jumlah sisi atau garisnya 1. Gitu ya. Kalau ada 3, ya berarti nanti dia ada N-1 dan seterusnya. Kemudian ada istilah berikutnya namanya pohon merentang ya. Itu pengertiannya adalah pohon merentang dari graf terhubung adalah upagraf itu kata lainnya subgraf ya. Subgraf merentang yang berupa pohon. Jadi apa? Subgraf itu kan himpunan bagian dari graf ya. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Contohnya misalnya ini gitu ya. Misalnya ada graf G ya. Itu vertexnya titiknya ada 4. Maka ini kan sirkuit namanya, tertutup. Maka supaya dia apa? Dikatakan pohon merentang itu intinya adalah semua simpul terhubung, semua titik terhubung artinya vertexnya itu tidak terpisah ya, jadi terhubung oleh garis. Terus yang kedua dia tidak bersifat tertutup ya, gitu ya. Jadi sekali lagi pohon merentang ini harus mengandung semua vertex dari graf asalnya. Kalau vertexnya ada 4 di sini 1 2 3 4 gitu ya. Maka di pohon merentang pun vertexnya atau titiknya ada 4 gitu ya. Dia bisa seperti ini, bisa seperti ini pohon yang kedua gitu ya. Bisa juga seperti ini, bisa juga seperti ini gitu ya. Itu namanya pohon merentang gitu ya. Kemudian setiap buah terhubung mempunyai paling sedikit 1 buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang ya. Jadi intinya sekali lagi pohon merentang itu tadi ya, jadi harus dari graf asalnya ya, harus mengandung semua simpul atau vertex dari graf asal, kemudian dia terhubung. Kemudian kalau tadi pohon merentang saja, sekarang ada istilah yang berikutnya adalah pohon merentang minimum. Nah, minimum itu berarti kan kaitannya dengan ada bobotnya tentunya ya. Jadi dia harus memiliki bobot. Ya sebagai ilustrasi misalnya, saya misalnya punya, ini secara sederhana saja ya, punya graf seperti ini saya kasih nama ABC ya. ABC, AB ini anggaplah biaya yang dibutuhkan 2, BC itu adalah 3, kemudian ini adalah 1 gitu ya. Maka dari sini bisa kita buat, kalau kita cari pohon rentang minimumnya adalah berarti kan kita bikin pohon dulu ya gitu. Jadi alternatif pertama seperti ini gitu ya. Ini A, ini B gitu ya. Ini C gitu ya. Pohon yang pertama, kemudian pohon yang kedua modelnya seperti ini. Pohon yang ketiga pertama gitu ya, kedua,
Terus yang ketiga berarti seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti itu ABC, ini A, ini B, ini C gitu ya. Sama, ini A, B, C gitu. Semua titik terhubung gitu ya. Kemudian ini 13, anggaplah ini biaya ya. 131 ini biayanya adalah AC1, ini 2. Kemudian yang ini BC itu adalah 3, AB adalah 2. Nah, ini kita hitung biaya yang dibutuhkan, kita jumlahkan 1 plus 3 itu adalah 4 gitu ya. Ini adalah 4. Kemudian 2 tambah 1 itu adalah 3 yang ini ya. Yang kedua ini pohon yang kedua biaya yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir ini 2 plus 3 adalah 5. Gitu. Jadi ada 3 tree ya, yang bisa terbentuk dari sini. Masing-masing biayanya adalah 4, 3, 5. Nah, yang dinamakan pohon rentang minimum itu adalah biayanya yang paling minim. Berarti yang ini. Nah, jadi dari sini, graf ini, pohon rentang minimumnya adalah ini. Dengan biaya, anggaplah ini kita sebut biaya ya. Anggap ini 2 juta untuk dari A ke B 2 juta. Biaya yang dibutuhkan untuk menghubungkan AB, BC 3 juta, AC 1 juta misalnya ya. Jadi ini yang dinamakan pohon rentang minimum. Nah, yang lebih kompleks lagi kalau nanti pohonnya seperti ini bisa kita buktikan nanti pohon merentang minimumnya nanti kira-kira seperti ini. Jadi dia harus semua titik terhubung dan harus tidak mengandung sirkuit, nggak ada yang tertutup. Nah, nanti ada 2 algoritma nanti yang coba saya jelaskan untuk memecahkan permasalahan ini ya, di pohon rentang minimum. Nah, kita awali dulu dari yang namanya algoritma prim ya. Ini kita sebut algoritma prim. Langkah pertama, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum ya, masukkan ke dalam T. Langkah kedua, pilih sisi UV yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T. Tapi UV tidak membentuk sirkuit di T ya, masukkan UV ke dalam T. Langkah 3 ulangi langkah 2 sebanyak N-2 kali. Kita lihat ya, contoh kasusnya. Carilah pohon merentang minimum dengan algoritma prim untuk graf berikut. Nah, ini kalau kita pecahkan, langkah pertama adalah sebenarnya kita memilih satu sisi yang memiliki bobot minimal. Kita cari yang paling kecil ini di mana gitu ya. Ternyata di sini gitu ya. Ini 1, 2. Tapi saya jelaskan dengan algoritma dulu ya. Kita pakai algoritma. Nah, jadi yang tadi yang paling kecil adalah 1, 2 ya, gitu. 1, 2, 10 gitu ya. Jadi yang ini langkah awalnya adalah kita dahulukan ini yang nomor 1 nih gitu ya. Yang paling kecil gitu ya. Jadi 1, 2 kemudian kita masukkan dalam T ya. Tree, kemudian kita cari dari T tadi gitu ya, yang bersisian dengan T itu kita cari yang bobotnya minimal gitu. Jadi yang bersisian dengan 1, 2, manakah yang minimal? Kalau dari sini 1, 4 ke sini 1, 5 gitu ya. Yang dari sini 2 ke 2 ke 5 40, 2 ke 3 50, 2 ke 6
25, berarti kan kita pilih yang ke sini. Nah, gitu ya. 2 ke 6 ya. Ini saya jelaskan pakai ini aja biar lebih ini ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita tetap mendahulukan. Jadi yang merah ini kita sebut tri ya. Kita sebut T ya. T sudah dapat. Kemudian kita cari lagi sisi yang bersisian dengan P gitu ya, dengan 123 dengan 126 yang memiliki bobot minimal. Dari sini 1430 ke sini 45, 225, sini 50, 6 ke 3 itu 55, 6 maaf 6 kalau lewat sini maaf 6 ke 5 55, 6 ke 3 15, 6 ke 4 20, berarti yang paling kecil adalah di sini, yang bobotnya minimal. Nah, jadi 3 sudah kita masukkan dalam T ya, kalau kita menggunakan algoritma tadi. Langkah selanjutnya adalah tetap kita cari ya sisi yang bersisian dengan T yang memiliki bobot minimal. Kemudian 3 ke sini, 35 ke sini tertutup. Nah, di sini 6 ke 4. 6 ke 4 ternyata ini yang paling minimal. Maka di sini, nah, gitu ya. 1 terhubung, 4, 2, 6, 3, sudah terhubung. Nah, tinggal 5 nih yang belum terhubung. Kalau dari 3 ke 5, 35, 2 ke 5, 40, 6 ke 5, 55. Berarti kita pilih yang ini. Nah, jadi yang warna merah ini pohon merentang minimumnya adalah yang warna merah. Ini hampir sama dengan penjelasan secara kalau menggunakan tabel pembentukan pohon merentang minimum ya, dengan kalau dibuatkan tabelnya ya. Jadi ini tetap berpatokan dengan algoritma tadi. Jadi sisi yang tadi kan 1, 2 ya, kita dahulukan sisi yang paling kecil. Bobotnya 10, pohon merentangnya kita gambar ya, seperti ini. Kemudian setelah itu tadi, seperti yang saya jelaskan di atas tadi adalah 26. Bobotnya itu 25 ya, sehingga nanti pohon merentangnya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke 36, seperti yang saya jelaskan di awal, di sebelumnya tadi. Pohon merentangnya jadi seperti ini. Satu, dua ya hampir sama ya dengan yang saya jelaskan tadi. 1, 2, 2, 26 ya tadi. 1, 2, 26, 63 sama gitu ya. Kemudian selanjutnya sama gitu ya. Hampir sama ya dengan yang saya jelaskan tadi. Gambarnya Anda lihat. Pohon merentang minimalnya hampir sama. Ini kalau menggunakan tabel seperti ini ya. Jadi Anda susun langkah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sisi 1, 2, 26, sisi berikutnya 36, 46, kemudian 35. Setelah itu baru kita hitung berapa sih bobot pohon merentang minimumnya, adalah tinggal kita jumlahkan aja nih gitu ya. 10 gitu ya, ditambah 25, ditambah 15, ditambah 20, ditambah 35, bisa dibuktikan hasilnya adalah
105. Bobot pohon merentang minimumnya adalah 105. Oke, itu yang algoritma prim ya. Jadi menggunakan pohon seperti ini juga, maaf, menggunakan tabel seperti ini juga, ini kita ikuti mantra yang ini tadi ya, langkah demi langkahnya. Kalau tadi kan saya langsung aja ya gitu ya. Jadi menggunakan, mengikuti aja urutan dari algoritma tadi ya, algoritma prim, nanti hasilnya seperti ini. Hampir sama ya. Kemudian yang berikutnya ada lagi yang namanya algoritma Kruskal gitu ya. Algoritma Kruskal ini langkah awalnya adalah sisi-sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya ya. Tentunya dari yang kecil ke yang besar. Kemudian langkah 1 ini T-nya masih kosong, trinya masih kosong ya. Langkah 2, pilih sisi atau garis UV dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T, tambahkan UV ke dalam T ya. Ulangi langkah 2 sebanyak N-1 kali. Nah, coba kita lihat algoritma Kruskal ini. Jadi coba kita urutkan dulu ya dari bobot yang terkecil ke yang besar ya. Contoh kasusnya seperti ini dengan kasus yang sama. Maka nanti kita urutkan nih dari yang kecil ke yang besar, bobot yang paling kecil ini 1 2. Kemudian ini nomor 2 gitu ya. Kemudian nomor 3 ini bobotnya 20. Kemudian ini nomor 4 bobotnya 25. Kemudian nomor 5 ini 14. Ini nomor 5. Nomor 6 ini 35. Ini nomor 6 ya. Kemudian nomor 7 40. 2 kali ini nomor 7. Nomor 8 ini 23. Sisi 23. Nomor 9 sisi 65 nih. Gitu ya. Nah, sehingga kita buat dalam bentuk tabel seperti ini ya. 1, 2 gitu ya. 10 bobotnya. Kemudian 36 gitu ya. 15 sampai terakhirnya adalah 56 tadi yang paling besar. Ini ya, yang paling besar 56. Itu nomor terakhir 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5. Ya hampir sama ya gitu ya. Kemudian setelah kita buat seperti ini, nah nanti kita bikin tabel seperti ini ya. Kita bikin tabel seperti ini. Jadi kita ikuti saja mantranya tadi ya, yang Kruskal ya. Mantranya adalah langkah awal kan kita bikin pohon merentang seperti jadi, vertexnya kita tulis terurut aja seperti ini, 1 2 3 4 5 6 ya, sampai terakhir 6. Kemudian bobot yang paling, sisi yang paling bobotnya paling kecil tadi ya. Jadi kita ngikuti ini aja. Sisi bobot gitu ya. Sisi bobot. Kita ikuti saja sisi 1 2 bobotnya 10. Kita hubungkan kan gitu ya. Kita hubungkan garis. Kemudian sisi berikutnya kita lihat ini 36. 36 bobotnya 15, berarti kita hubungkan garis ya dari 36 gitu ya. Selanjutnya 46. Ini 46 26 ya, habis setelah 46 kita hubungkan gitu ya. Tadi sudah ke sini tadi 346 kita hubungkan garis. Selanjutnya adalah 26 ya gitu ya. Setelah 46 26. Jadi dari 2 ke 6. Ya, jadi dari 2 ke 6 ya. Jadi dari 2 ke 6. Selanjutnya adalah
14. 14 bobotnya 30. 14 bobotnya 30. Nah, kalau kita hubungkan dari 1 ke 4, maka dia akan membentuk sirkuit tertutup jadinya. Makanya di sini ditolak gitu ya. Ditolak jadinya. 14 nggak dilewati. Setelah 14, 35 gitu ya. 35 dari 3 ke 5 atau 5 ke 3 sama aja seperti ini. Nah, ini karena semua vertex atau titik yang sudah terhubung, maka sudah terbentuk tree ya, pohon merentang sudah terbentuk. Karena pohon merentang seperti yang saya jelaskan di awal itu adalah semua titik harus terhubung, kemudian dia tidak tertutup, tidak mengandung sirkuit. Hampir sama kan caranya hasil akhirnya dengan yang pertama tadi. Dengan algoritma prim ya, dengan algoritma prim. Sehingga kalau kita hitung bobot pohon merentang minimumnya dengan algoritma Kruskal ini hasilnya sama gitu, 105. Jadi sekali lagi hasil akhirnya sama, cuma sedikit perbedaan dengan algoritma Kruskal, dia mengurutkan dulu bobot-bobotnya gitu ya. Jadi ini diurutkan berdasarkan bobotnya. 1, 2 gitu. Kemudian cari lagi bobot yang kecil, 3, 6 atau 63 gitu ya. Kemudian dia mencari lagi bobot yang urutan ketiga gitu ya. Jadi dia menghubungkan vertexnya itu berdasarkan bobot yang terkecil. Beda dengan yang algoritma prim. Kalau algoritma prim dia terurut, dia mengambil bobot yang paling kecil dulu, misalnya di sini tadi 1, 2. Nah, setelah itu dia mencari bobot yang terkecil dengan konsep yang bersisian dengan yang pertama ini gitu ya. Jadi 1, 2 manakah bobot yang terkecil? Nah, dia menghubungkan garisnya dari sini, dari yang pertama tadi ya, gitu ya. 1, 2 startnya dari sini, pilihannya ternyata kedua 6 gitu ya. Jadi dia, nah kalau yang Kruskal dia enggak, jadi dia mengurutkan berdasarkan bobot yang terkecil. Jadi ini gitu ya, 15, 20, kemudian mana lagi? 20, kalau 30 tadi kan membentuk sirkuit ya, maka ditolak tadi ya, 14 yang tadi ditolak. Oke, mungkin itu saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.